Situasi yang dialami oleh Tsania Marwah bisa dibilang cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, 7 tahun sudah Tsania memperjuangkan hak asuh anaknya. Namun hingga sampai saat ini, ia belum juga mendapatkan apa yang menjadi haknya. Di balik itu, terdapat satu momen miris, di mana sejak 7 tahun silam, Tsania telah menyiapkan satu buah kado yang akan ia persembahkan untuk sang anak. Namun apa daya, dirinya masih belum bisa bertemu dengan sang anak. Dengan terpaksa, Tsania pun membuka kado tersebut. Momen tersebut Tsania bagikan dalam video yang diunggah di akun Instagram dan TikTok miliknya. Dalam keterangannya, Tsania pun mengungkap alasan dirinya membuka kado tersebut. 7 tahun beliin anak-anak hadiah dengan harapan bisa kasih karena mereka balik. Akhirnya nyerah juga, tulis Tsania dalam video tersebut. Lantas, seperti apa respon Atala Riksya melihat unggahan tersebut? Iya, pasti ada momen-momen kayak gitu, terutama kalau momen-momen tuh kayak mungkin hari-hari khusus, entah itu ulang tahun aku, ulang tahun anak, atau mungkin hari raya Idul Fitri. Itu kan semua kan ngumpul sama keluarga nih gitu, cuman kayak aduh aku nggak bisa nih sama anak aku gitu. Itu pasti ada rasa sedih juga, dan itu menjadi lumayan momen yang berat ya untuk dilalui setiap tahunnya, tapi ya sudahlah, dijalani saja. Kalau saya kan nggak tahu, ya kita saling nggak berbagi berita sih ya, karena saya bukan followernya dia juga pasti bukan followernya saya nggak ngulik-ngulik, nggak cari-cari berita tentang dia, saya nggak perlu ngabisin waktu saya untuk itu, saya lebih konsentrasi aja fokus sama titipannya gitu, titipan yang maha kuasa tentunya, jadi ya di situ aja, jadi nggak ngerti, saya nggak tahu. Kondisinya ya sama saja dari cerita istilahnya beberapa tahun yang lalu. Jadi saya juga bingung nih kadang-kadang kalau di interview nih gitu loh. Jadi ya sama aja. Terlepas dari kisah mirisnya, Tsania Marwah nyatanya tak pernah berhenti untuk memperjuangkan hak asuh kedua anaknya. Tak tanggung-tanggung, Tsania bahkan berani meneruskan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi dan berharap ada titik temu. Namun, terkait langkah tersebut, Atala Rik selaku mantan suami enggan menanggapi hal itu. Dirinya mengaku ingin tetap fokus menjalani peran sebagai orang tua bagi kedua anaknya. Sebagaimana hal itu ia lakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua yang menghidupi anaknya sendiri. Lantas, benarkah itu yang membuat Atala Rik enggan memperantarai pertemuannya Tsania dengan sang anak?
tetap semangat yang pertama pastinya dukungan ya, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman dekat, dari keluarga, dari teman-teman media juga yang luar biasa selama ini 7 tahun terakhir selalu mau untuk membantu aku, mengawal juga secara tidak langsung teman-teman media, dukungan yang luar biasa juga dari seluruh ibu-ibu di Indonesia, dan yang pastinya Tuhan ya, Allah yang Maha Esa, yang selalu kita harus percaya kalau apapun yang terjadi itu pasti ada hikmah yang terbaik. Sampai saya di tahap ini, di tahun ke-7, sampai saya di tahap yang benar-benar semuanya itu sudah dijalankan. Ini tahap terakhir nih Mahkamah Konstitusi gitu. Ya, saya menjalankan peran saya, jangankan anak sendiri ya, istilahnya sama keponakan udah saya anggap saya sendiri. Saya masuk ke istilahnya saya bantu keponakan juga ada gitu loh. Udah tahu ya cerita saya, jadi kalau cerita bolak-balik ya anak-anak dari awal sama saya, ya udah saya cuma menjalankan peran saya aja sebagai bapak. Jadi makin dekat, bukannya makin apa, makin dekat, makin repot. Mereka makin pinter, ya makin gede, makin banyak tuntutan, dan ya semua itu kan ya tanggungan saya pribadi. Yang menjadi sebuah tanggung jawab tentunya buat kemaslahatan anak-anak, biar mereka merasa nyaman, tenang ya, terutama anak-anak tenang, jangan gelisah. Itu udah pasti udah di dalam hati dan benak saya.